Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanika Juliatnu, NPM A1G019004 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang saat ini duduk di kelas 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Match for Life, tepatnya di ujian akhir semester pada semester 5 ini dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Irfan Supriyatna MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan produk yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Match for Life atau matematika untuk kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, produk yang akan saya kembangkan itu berbau usaha kuliner yang nanti arahnya itu ke entrepreneur, bukan sebagai media pembelajaran. Untuk nama produknya itu adalah otak-otak pelangi atau saya singkat dengan sebutan OPEL. Otak-otak pelangi ini basicnya adalah makanan otak-otak yang khas dari Palembang. Sesuai dengan namanya, yaitu otak-otak pelangi, tentunya otak-otak ini tidak hanya disajikan dengan satu warna, yaitu warna putih yang pada umumnya kita makan. Namun di sini diinovasikan dengan memberikan beberapa variasi warna. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat produk otak-otak pelangi dengan warna kuning, hijau, dan juga putih. Jadi terdiri dari 3 warna. Namun untuk saus cocolannya kita menggunakan saus cocolan yang pada umumnya digunakan oleh banyak kalangan. Kemudian untuk konsep matematika yang ada dalam produk otak-otak pelangi ini atau OPEL adalah yang pertama dan yang paling utama, yaitu konsep aritmatika sosial. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari atau erat kaitannya dengan perhitungan. Nah, untuk perhitungan itu sangat erat kaitannya dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan. Nah, aritmatika sosial ini juga akan berkaitan dengan yang namanya bilangan dan operasi-operasi sederhana. Sebagai usaha kuliner, yaitu otak-otak pelangi ini tentunya sangat erat kaitannya dengan ilmu aritmatika sosial, yang mana kita akan mengenal penghitungan keuangan mulai dari penentuan anggaran dana awal, yaitu modal, kemudian harga jual, keuntungan, dan kerugian. Dan selain itu juga dalam menghitung kerugian dan keuntungan tentunya nanti akan terjadi yang namanya operasi-operasi sederhana seperti penjumlahan, pembagian, kemudian ada pengurangan, dan juga ada perkalian. Selain konsep utama yaitu konsep aritmatika sosial, tentunya ada beberapa konsep lainnya. Yang pertama yaitu konsep bangun datar. Nah, untuk konsep bangun datarnya ini terletak pada daun pisang yang digunakan untuk membungkus adonan otak-otak sebelum nantinya kita panggang. Nah, pembungkusnya ini, daun pisang ini biasanya berbentuk bangun datar persegi panjang. Nah, kemudian ada juga konsep bangun ruang. Nah, untuk konsep bangun ruang ini kita gunakan untuk pemilihan packaging. Nah, pemilihan packaging dalam usaha kuliner tentunya menentukan kelayakan jual kita. Misalnya nih, untuk otak-otak yang bentuknya persegi panjang tentunya memerlukan packaging yang nantinya dapat membungkus otak-otak itu bentuknya juga harus sesuai dengan otak-otaknya, yaitu bentuk persegi panjang juga. Oleh karena itu, untuk packagingnya sendiri di sini saya akan menggunakan mika yang biasanya digunakan untuk menjual jajanan-jajanan yang sering kita temui. Kemudian selain konsep bangun ruang, tentunya ada konsep perbandingan, di mana perbandingan ini biasa juga kita sebut dengan rasio. Nah, perbandingan ini ada ketika kita ingin membuat adonan. Kita ingin membandingkan takaran tepung tapioka dengan tepung maizena, kemudian adonan tepung dengan ikannya, kemudian dengan rempah-rempahnya. Itu harus menggunakan perbandingan yang tepat agar menghasilkan otak-otak yang enak dan lezat. Kemudian selain perbandingan, tentunya juga ada pengukuran. Pengukuran ini mengukur besaran daripada otak-otaknya. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan timbangan, maka dari itu untuk satuan ukurnya di sini adalah tidak baku, karena saya hanya menggunakan takaran sendok saja, baik itu untuk menakar daripada tepung, kemudian menakar banyaknya adonan yang akan kita letakkan di dalam daun pisang sebelum kemudian kita panggang.
Selanjutnya yaitu alasan untuk apa produk ini saya ambil dalam pemenuhan mata kuliah Match for Life ini. Tentunya yang pertama, usaha di bidang kuliner ini sangat berkembang secara pesat di seluruh dunia. Kemudian otak-otak merupakan salah satu makanan tradisional yang lezat yang harus kita lestarikan sebagai generasi muda. Tentunya nantinya akan banyak generasi-generasi muda yang tidak mengetahui makanan-makanan tradisional yang tak kalah lezat dengan makanan-makanan yang kekinian atau yang populer. Oleh karena itu, saya mengambil produk otak-otak ini sebagai produk yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah Match for Life atau matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu juga, alasan saya mengambil produk otak-otak pelangi sebagai usaha kuliner yaitu untuk belajar menjadi seorang entrepreneur. Kemudian selain itu juga di sini alasan saya mengambil produk ini adalah untuk menjelaskan bahwasannya matematika dalam kehidupan sehari-hari itu nggak melulu tentang media pembelajaran, tetapi juga bisa kita kembangkan dalam dunia bisnis. Nah, berikut adalah alat dan bahannya. Untuk alatnya ada baskom, pisau, sendok, alat panggang, blender, kuali, spatula, gunting, kompor, dan juga gas. Untuk bahannya ada bahan otak-otak pelangi, yaitu ikan laut, tepung tapioka, tepung maizena, bawang putih, daun bawang, penyedap rasa, garam, santan, kunyit, dan juga bayam. Kemudian untuk bahan dari saus cocolannya ada cabai, saus, bawang merah, bawang putih, garam, gula, penyedap rasa, dan juga air. Untuk bahan tambahan atau untuk packagingnya ada plastik, kemudian daun pisang, mika, dan juga lidi. Nah, untuk bahan bakarnya di sini kita menggunakan arang. Kemudian ada langkah kerja atau cara membuat daripada produk otak-otak pelangi dan juga saus cocolan sampai dengan selesai. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini teman-teman semua bisa lihat pada teks yang sudah saya tampilkan. Kemudian jika ingin dipraktekkan boleh di screenshot dan melihat langkah-langkah secara detailnya pada video selanjutnya. Nah, ini adalah part dimana kita harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan otak-otak pelangi juga saus cocolannya. Kemudian langkah pertama adalah menghaluskan bawang putih, lalu selanjutnya mencampurkan bawang putih dengan ikan dan tepung tapioka, tepung maizena, dan juga santan agar membentuk adonan yang bisa diletakkan di atas daun pisang nantinya. Kemudian setelah membentuk adonan, taburkan daun bawang agar lebih wangi lagi. Campurkan daun bawang secara perlahan, lalu bagi adonan menjadi 3 bagian dan beri saripati daripada pewarnanya. Kemudian bungkus menggunakan daun pisang dan letakkan di atas panggangan. Lalu ini adalah part memanggangnya. Jangan lupa dibolak-balik saat memanggang dan jangan lupa dibipas agar matangnya merata. Dan ini adalah part pembuatan sausnya. Yang pertama, haluskan cabai rawit dan juga bawang putih. Lalu cabai yang sudah halus tadi dimasak bersama garam, gula, dan juga saus. Tambahkan saus secara sedikit-sedikit. Kemudian, tara! Ini dia hasil dari otak-otak pelangi yang disajikan bersamaan dengan saus cocolan yang pedas. Untuk rasanya tentunya dijamin enak, gurih, dan juga lezat. Dan otak-otak pelangi ini bisa dijadikan salah satu usaha kuliner jajanan tradisional yang bisa berkembang secara pesat. Selamat mencoba! Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai produk otak-otak pelangi yang berkaitan dengan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, pemaparan kata maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.